Hi, welcome back to Sana Women's 10K Podcast with me, Laila, and Wilona. Halo. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Tara dari NutriCare dan Ranti dari HelloFresh. Dan halo. Hi guys. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang nutrisi. Kita kenalan dulu yuk kalau gitu. Tara dan Ranti. Mungkin boleh dimulai dari Tara. Tara nih dari NutriCare. By the way, Sana Studio udah beberapa kali juga kerja sama Tara. Iya, thank Mungkin you. bisa diperkenalkan servisnya NutriCare apa sih? Iya, jadi NutriCare itu adalah online nutrition company. Kita menyediakan layanan gizi untuk individual, untuk personal, dan juga untuk companies dan communities. Jadi kita ahli gizi, kumpulan ahli gizi, basicnya online. Jadi siapapun bisa konsultasi untuk kondisinya masing-masing gitu. Yes, thank you. And then we'll say hi to Ranti from HelloFresh. Hai, ketemu lagi ya. Ketemu Iya. lagi. HelloFresh nih apa sih Ranti? Oke, jadi HelloFresh ini nanti kita bakal ikutan sebagai salah satu sponsor pisang dan buah di Women's 10K. Kita nih sebenarnya adalah produk lokal, pisang sama ada hidroponik sayur, dan kita punya plantation sendiri. Jadi kita basically nanam semuanya sendiri gitu. Yay, awesome. So we're very excited to have these two lovely ladies today with us. Mungkin kita bisa mulai ngobrol tentang pentingnya meal plan untuk persiapan Women's 10K ini ya. Boleh Tara mungkin? Iya, kalau ditanya penting apa enggak proper meal plan untuk marathon 10K ini, jawabannya penting banget. Karena seringkali kita tuh punya nih exercise plan-nya, tapi kita suka lupa meal plan-nya. Padahal our body is our engine and our food is our fuel kan. Jadi in order to know what the fuel is yang cocok buat kita harus ngerti how our body function physiologically gitu. Jadi tapi juga setiap orang beda-beda, cewek cowok beda, umurnya beda-beda juga, kebutuhannya beda, setiap olahraga juga beda gitu. Nah, jadi basicnya adalah badan kita itu untuk latihan endurance itu butuh karbohidrat as a fuel, as a main source of energy itu karbohidrat. Tubuh kita itu paling suka utamanya adalah karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein untuk muscle repair and recovery gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya gizi seimbang. Nah kan saya jelasin lebih lanjut, dan juga jangan lupa sleep and drink plan. Buat sleep itu penting banget karena saat tidur terutama itu sintesis protein untuk recovery muscle dan repair muscle itu bekerja paling pada saat tidur, paling cepat, paling efektif tuh saat tidur gitu. Hidrasi juga penting banget, makanya sodium, potasium itu juga penting banget. Nah sekarang nih ada tren di dunia sports itu namanya REDS, Relatively Energy Deficit in Sports. Jadi health conscious people itu kebanyakan mereka konsumsi energi yang kurang, makannya kurang gitu. Jadinya itu efeknya Intake-nya tidak sesuai dengan jadi yang mungkin dibakar karena akses yang susah juga ke informasi. Sekarang kan kalau misalnya kita diet kan paling kita lari ke sosial media atau ya sosial media sih ya. Kalau ke health professionals kayaknya serius banget gitu. Jadinya jadi kita bisa bikin asumsi sendiri, sendiri, ikutin tren, jadinya malah energi defisit gitu. Ini efeknya cukup fatal sih, apalagi untuk perempuan. Jadi kalau energi defisit itu ngaruhnya ke imun sistem, ke kesehatan tulang kita, bone density kita, terus juga bisa ke menstrual cycle juga berpengaruh ke kesuburan gitu. Jadi meal plan itu penting banget untuk 10K ini. Kita harus benar-benar atur. Jadi outcome-nya juga better performance nanti pas race day juga. Gitu. Karena di training untuk
lari 10 kilo itu kan ada plannya juga, ada berapa sering lari dalam seminggu, ada berapa sering kita strength training or do mobility. Jadi tadi penting sekali juga untuk punya meal plan-nya untuk menunjang dari training-training yang mungkin kita lakukan untuk persiapan Women's 10K ini ya. Iya, betul. Jadi nggak hanya pas pada saat race aja, tapi selama training harus dipersiapkan juga nutrisinya itu tadi. Kadang-kadang kita soalnya makan tuh sebagai habit aja. Iya. Kayak buat kenyang aja. Oke. Gitu. Jadi itu harus dihindari. Oke, mungkin bisa dijelaskan makanan seperti apa sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan variasinya apa aja sih? Jadi makan sehat itu bukan hanya untuk persiapan 10K ini harus yang digarisbawahi sih. Gitu. Jadi kita itu sebagai manusia kita butuh macronutrients dan micronutrients. Macronutrients itu yang ukuran molekulnya besar, jadi kayak protein, lemak, sama karbohidrat. Itu kalori itu datangnya dari situ, energi itu dari situ. Nah, ada juga little helpers kayak vitamin, mineral, trace elements itu dari micronutrients. Kadang-kadang kita fokus banget sama kalori counting ini kalori berapa, tapi kita lupa. Mungkin ada yang bawa timbangan kalau mau makan. Iya, makanya. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga gitu. Cuma jangan lupain mikronutriennya ini dari buah, sayur itu penting banget gitu. Terus juga kita nggak perlu carb shaming ya, kan zaman sekarang tuh lagi tren banget ini, kita agak konsen sih di Nutricare. Iya, karena carb shaming itu kan ada karbonya, itu kan karbo kayak ini no karbo loh gitu. Ya emang kenapa? Karbo itu bagus kok gitu, asal kita tahu basic nutrition theories gitu. Jadi kalau karbo nih misalnya, karbo kita pilih yang low GI, low glycemic index, jadi dia lama jadi gulanya gitu. Jadi kayak nasi merah, apel merah, sweet potato, boleh quinoa gitu. Ada juga nasi putih juga ada kok yang low GI, cuma emang ada beberapa varietas aja gitu. Tapi kalau nasi itu sebenarnya paling bagus tuh nasi apa sih kalau aku boleh pilih sih nasi hitam sih. Oh, nasi hitam. Jadi semakin warnanya gelap semakin karena bagus. itu antioksidannya di situ. Bukan berarti dia lebih rendah kalori, lebih rendah karbohidrat ya. Cuma dia ada added value-nya itu antioksidannya, seratnya tinggi juga. Gitu. Kalau nasi. Kalau buat lari ini justru karbo tuh penting ya. Oh, penting banget. Kalau nggak ada yang dibakar ya. Iya, betul. Jadi badan kita tuh punya sistem namanya jadi karbohidrat itu di store disimpan dalam bentuk glycogen. Dia adanya di liver sama di muscle gitu. Jadi kenapa karbo penting banget ya itu untuk cadangan energi gitu. Ya, tadi kamu bilang sebenarnya badan kita tuh suka sama karbo gitu. Iya, itu yang paling disukain sama badan kita untuk dijadiin energi pertama kali, sama otak juga. Gitu. Nah, ada juga istilah baru nih, nggak baru sih, tahun 90-an, namanya eating mindfully. Jadi kita nggak boleh judgmental terhadap makanan yang kita makan, terhadap physical and emotional feelings gitu while eating. Jadi kita harus dengerin badan kita butuhnya apa, kapan kita lapar, kapan kita kenyang, itu harus benar-benar dirasain. Jadi kita kalau makan juga dinikmatin. Jangan buru-buru, nggak boleh ada distraksi, dan kita nggak boleh multitasking, sambil ngeliat telepon mungkin. Itu sambil nonton end up dengan jadi binge eating juga gitu. Jadi kan karena kita untuk ngerapetin rasa kenyang kan butuh proses, ya kan, ada waktunya lah. Jadi kita harus pelan-pelan juga makannya, benar-benar dinikmatin. Nah, jadi kita tuh sebenarnya boleh makannya tuh apa aja yang mendukung tadi si nutrisi untuk latihan dan menuju race ini gitu. Jadi intinya apakah tadi karbo aja, tadi kan kita membicarakan soal karbo, apakah karbo aja, apakah ada variasi lain, bisa di ini juga kali ya, misalnya karbo, misalnya contohnya apa gitu supaya lebih. Karbo tadi udah ya, yang kompleks dan low GI. Terus kalau pisang juga good karbo loh. Oh iya, pisang salah satu buah yang karbohidratnya paling tinggi dan dia energy. Iya, dan dia banyak elektrolitnya juga untuk itu yang biasanya gini, sebelum berolahraga dianjurkan, sebelum dan sesudah sebenarnya malah ya dianjurkan makan pisang. Mungkin bisa di-elaborate juga kenapa sih pisang, apa sih kelebihan pisang ini? Tadi dari karbohidrat dulu. Karbo nih, ini masih karbo nih. Kita suka karbo, ya kan?
Jadi lanjut nih Karbo. Jadi karbo oke. Oke, terus lemak kita harus Oke. pilih yang lemak baik, yang bukan lemak jenuh, Iya. bukan lemak trans, yaitu dari coconut oil. Terus kalau digoreng juga jangan digoreng, maksudnya kayak pan fry aja lah maksimal. Oke. Jangan deep Gitu. fried pokoknya. Jangan deep Ya, fried oke. karena itu lama prosesnya, jadi ikatan lemaknya jadi saturated, jadi trans juga. Dan protein yang lean, jangan ada lemaknya. Terus kalau bisa bervariasi, ada yang dari animal base, ada yang plant base. Kalau mau plant base pun juga yang apa-apa, itu lean. Tahu Yeah. tempe itu lean protein. Yeah. Habis Avocado. itu Alpukat, iya, ya, iya. Avocado itu ya. lemak, lebih ke lemak ya. Terus micronutrients itu buah dan sayur. Kalau kita weight management aja, buah dan sayur itu setengah dari apa yang kita makan seharian. Oke. Ya. Kalau ini kalau sudut pandangnya dari sayur buah ya. Terus kalau kita moderate training, sayur dan buah itu 3/4 dari piring kita, dari apa yang kita makan dalam sehari. Kalau kita race day nanti, itu dia makin kecil lagi, 1/4, jadi banyak karbonya. Gitu. Jadi kalau Tapi mau kenapa roast day, pisang? Tadi karena karbonya tinggi. Karbonya dia tinggi, dia paling tinggi cuman a good karbo, Ya, dan dan dia tuh ngenyangin. menghasilkan energi yang Nah banyak. cuma kalau misalnya nggak doyan pisang, aku nggak doyan pisang buah, maksudnya yang belum diolah gitu pisangnya. Nah itu ada yang bisa menggantikan nggak? Tapi yang nutrisinya mirip-mirip sama pisang, yang bagus juga. Ya tadi Iya, ada- kalau potasium sih ya banyak pisang sama apel ya. Oh, apel apel, juga oke. bisa. Oke. Tapi majority sih semua buah tuh ada sugar atau ada karbonya kan. Tapi everything is very natural. Ya, ya, Jadi ya. sebenarnya buah tuh bagus banget karena ya itu salah satu visi misi kita tuh sebenarnya HelloFresh ini adalah pengen banget ngajak orang semua nih juga peserta Women's 10K untuk lebih banyak makan buah sama sayur gitu. Karena kan ternyata emang bagus banget ya Tara ya. Jadi semua buah mengandung sugar dan karbo yang bagus untuk diolah. Jadi misalkan buah naga, you can call it kalau suka manggis dan lain-lain, udah pasti emang bagus juga gitu. Oke. Tadi Tara sempat bilang kalau nggak salah menu pas mau mendekati race tuh banyakin karbonya. Atau gimana tadi ya? Iya ya? Iya. Nah, aku juga soalnya pernah dengar apa kalau tentang carbo loading gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih gitu. Carbo loading. Soalnya tadi kayaknya tadi kayak ngomongin kayak banyakin karbonya. Iya. Mungkin ini gitu. Carbo loading. Jadi carbo loading itu adalah sistem badan kita punya sistem tadi penyimpanan karbohidrat di liver dan muscle sebagai glikogen. Nah, carbo loading ini biasanya suatu metode, suatu strategi yang dilakukan pada endurance competition untuk better performance dan juga mencegah muscle fatigue. Oh, oke. Ya, jadi intinya buat better performance, researchnya sih nunjukin kalau 2-3% kalau kita ngelakuin carbo loading dengan benar, 2-3% tuh lebih baik di race day-nya gitu. Oh, di race. Apakah dia tuh tadi si fuel yang memang lebih lama untuk dibakarnya, jadi pada saat race kita tenaganya lebih banyak atau? Iya, jadi muscle kita itu punya glikogen yang banyak, jadi Oke. muscle kita cadangan energi banyak. Yes. Gitulah gampangnya. Oke. Gitu. Nah, carbo loading ini dilakuin 7 hari sebelum race day. Oh, 7 hari sebelum race day. Jadi bukan semalam sebelumnya 7 ya, hari. tiba-tiba. Jadi kayaknya Semalam justru nggak boleh ya kali ya. Iya. malah semalam sebelumnya malah tidak dianjurkan Iya, ya. maksudnya banyak banget miskonsepsi tentang iya, si carbo loading oke. ini. Salah Carbo satunya itu. loading. Iya, salah satunya itu. Baru hari H-1 satu, baru kayak malamnya makan heboh gitu. nasi pasa sebanyak-banyaknya Iya, iya, gitu. iya. Itu malah berujung Janganlah ya. malah berujung ntar perutnya nggak enak, Iya, terus iya, juga malah lemes gitu. Terus kesalahan kedua, ini bukan buat semua orang. Ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa ngelakuin carbo loading, kayak orang yang diabetes tuh nggak bisa ngelakuin carbo loading. Orang yang sensitif pencernaannya itu juga nggak bisa untuk carbo loading. Gitu. Sebenarnya sih. Iya. Sebenarnya sih untuk si 10K ini in general belum butuh si carbo loading. Jadi carbo loading itu dilakukan untuk biasanya maraton yang lebih dari 10K atau lebih dari 90 menit gitu. Oke. Tapi ya kalau misalnya mau dicoba, yang intinya adalah kita harus maintain
makanan kita jauh-jauh hari dari race day supaya badan kita juga udah fit gitu. Yeah. Kalau ujungnya mau ngelakuin carbo loading apa enggak ya terserah. Cuma lakukanlah dengan benar gitu. Tapi kalau yang tadi yang 7 hari itu berarti selama 7 hari harus ada, maksudnya itu karbo terus atau gimana? Jadi 7 hari sebelum race day kurangin karbo. Jadi tinggal 35 sampai 50% aja dari total yang kita makan. Bukan nasinya ya, karbonya. Karbo as a whole ya. Iya, Karena tadi sayur dan buah itu sebenarnya termasuk karbo juga. Oke. Nah, 3 atau 2 hari sebelumnya baru mulai naikin komposisi karbohidratnya sampai 70% atau 8 sampai 12 gram per kilogram berat badan. Ini sih ya ini nutritionist aja yang ngelakuin ya. Intinya adalah dari sejam tiba-tiba numpuknya jadi dari piring kita ibaratnya ya 70% tuh karbohidrat, sumber karbohidratnya yang tinggi. Gitu. Itu sih intinya. Nah, H-1 makan kayak biasa. Kayak biasa kita aja. Dinner juga biasa aja. H-1 pas dinernya tuh makan biasa aja. Maksudnya ya karbonya 50%. Sayur, protein, ya seimbang aja kayak biasa. Sayur tuh juga tetap ya? Soalnya, iya dong. Soalnya biasanya kan H-1 seratnya dikurangin deh gitu. Jadi enggak sih. enggak biasa juga. aja. Yang kita aja. biasa kan selama ini kita udah kan training juga dari jauh-jauh hari. Nah, itu kita lihat, kita dengar badan kita gitu. Kita eksperimen kira-kira sayur gini efeknya apa, buah ini efeknya apa gitu. Pastinya badan orang beda-beda reaksinya juga ya. Kadang kan ada yang suka kena asam lambung kalau makan terlalu buah banyak. tertentu yang terlalu asam atau apa ya itu. Seperti saya contohnya. Aku juga. Jadi harus pilih-pilih. Jadi sebenarnya sih better performance juga nggak hanya ditentuin dengan carbo loading, istirahatnya, imunitasnya. Iya, jadi kalau mau carbo loading, saya saranin sih consult dulu ke nutritionist atau dietitian supaya dilakuin dengan benar-benar gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak dilakuin tuh nggak apa-apa. Untuk time kayak ini sih in general sih nggak apa-apa. In general nggak masalah berarti. Nggak masalah. Oh ya jangan lupa besokannya pas race day-nya sarapan tuh harus ya. Ya harus sarapan harus. Sarapan seperti. Baiknya tuh berapa jam sebelum race sih kita ada asupan makanan? Minimal sih sejam sebelum Minimal race. sejam ya. Sebenarnya sih ini beda-beda juga setiap orang. Ada yang cocok nggak makan, ada yang cocok makan. Cuma kalau untuk latihannya gitu kita sih rekomen sarapannya tuh boleh kayak bubur ayam gitu nggak sih atau pengen aja nih kalau bubur ayam ini pertanyaan lari mungkin ada juga sih yang mau tanya ini ya. Bubur ayam atau bubur sih kurang aku rekomen too heavy ya. sama sekali. Oke, kayak roti gandum gitu kali ya. Heavy dan dia cepet jadi gulanya tuh cepet gitu. Jadi nggak retain the energy. Yes. Oh begitu. Yang jelas kalau contohnya aja nih, kalau sarapan misalnya nasi, gak apa-apa nasi, mau sarapan nasi gak apa-apa. Proteinnya sayur, ini porsinya setengah dari makan siang kayak biasa, sama buah, itu udah buah pisang misalnya gitu. Itu oatmeal pakai pisang gitu ya, itu nggak pasti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, oke banget, gitu. Oke, karena memang ada juga sih yang aku deh contohnya misalkan sejam sebelum training itu makan masih suka kerasa penuh atau full, jadi aku kadang suka mundurin apa 2 jam sebelumnya deh gitu. Bener. Tadi Tara juga sempat mention, carbo loading ini sebenarnya kalau untuk lari 10 kilo belum terlalu dibutuhkan. Mungkin lari yang marathon is 42 something kilo atau half marathon atau tadi bilangnya 90 minutes. Aku tapi rencana larinya itu sejam 30 menit ya. Berarti 90 kan, menit. Iya, jadi apakah itu aku perlu mempersiapkan, maksudnya aku menaruh, let's say aku taruh goal itu karena saya tahu pace-nya saya tidak mau terlalu ambisius mendorong diri saya untuk bisa lari cepat. Jadi apakah emang carbo loading ini dibutuhkan juga untuk kalau timingnya kira-kira 90 menit, misalkan saya memang naruh aimnya I'm gonna run for 90 minutes, is it needed to do this carbo loading, or if it is needed apakah porsinya tidak usah sebanyak kalau misalkan akan lari distance yang lebih jauh kah?
Sebenarnya kalau dibilang perlu apa enggak, jawabannya enggak perlu. Oke. Asal kita emang udah maintain makan sehat sebelumnya dengan karbohidrat yang enggak minus ya. Jadi karbohidratnya di angka 50% dari total piring kita gitu. Terus juga untuk meningkatkan si muscle glycogennya ini, kita harus maintain olahraganya juga jangan diforsir banget saat kita makan karbohidrat. Jadi asupan karbohidrat sama muscle usage-nya tuh seimbang. Gitu. Oke. Nah tadi kan ini kita ngomongin makanan berat, karbo, protein, lemak. Nah kalau misalnya ngemil, nih kan pasti banyak nih yang suka di antara makan beratnya ada cemilan. Nah itu ngemil yang bagus tuh apa? Kalau Ngemil yang menurut bagus. Tara? Sebenarnya ngemil itu boleh, malah wajib ya. Supaya gula darah kita nggak naik drastis, turun drastis, naik drastis, turun drastis. Kalau ditanya apa, paling bagus sih buah untuk memenuhi dalam sehari 5 porsi buah dan sayur. Jadi makan selingan tuh harus ada buahnya sebenarnya gitu. Terus sama tambahannya bisa protein, bisa sumber protein kayak kacang-kacangan atau yogurt gitu. Jadi intinya ngemil sih boleh gitu. Tapi kalau misalnya biasanya yang nggak sehat, ngemil yang nggak sehat itu yang kayak misalnya sorry bukan nggak sehat kurang sehat yang lagi ngetrend deh kayak misalnya boba. Misalnya boba, kayak cookies pokoknya yang enak-enak itulah. Intinya progression is key, jangan langsung expect diri kita sendiri dari minum susu full cream langsung nggak minum susu sama sekali atau langsung minum almond milk gitu. Jadi pelan-pelan dari susu full cream kita cobain yang low fat, terus kalau udah terbiasa coba almond milk gitu. Kalau misalnya sugarnya tadi banyak, coba kurangin dikit, lama-lama nggak butuh lagi gitu sih. Jadi sebenarnya kayak plant based gitu bagus banget dong ya. Kayak tadi kan ngemil kan lebih bagus kan semuanya yang dari kacang-kacangan, buah-buahan gitu. Iya, plant based ya bagus banget sih, karena biasanya sumber kayak sayuran, buah-buahan itu kan sumber serat juga. Jadi bukan cuma ngenyangin, tapi memenuhi kebutuhan vitamin mineral kita. Yay, ini sangat useful banget sih untuk meng-summary apa yang udah kita bicarakan. So, proper meal plan itu sangat penting, baik untuk preparation for Women's 10K, tapi juga untuk kedepannya for our daily life, untuk sehari-hari. Tadi juga udah dibicarakan carbo loading itu, when is the best time for us to do carbo loading? Is it needed untuk mempersiapkan Women's 10K ini? Ternyata sebenarnya tidak terlalu butuh. Dan even if you do wanna do carbo loading, itu bukan satu hari sebelumnya, tapi justru ya tadi dia si meal plan ini udah let's pull back 7 days before untuk mulai menjalankan si carbo loading ini. Terus tadi udah dapat masukan juga dari Tara dan Ranti, snack apa atau cemilan apa yang baiknya kita konsumsi. So, not boba. Ya boleh sekali. Be mindful. Don't feel guilty. Nikmatin setiap isapannya. Jadi puasnya juga lama gitu. Terima kasih banyak Tara dan Ranti. Thank you so much buat kalian yang sedang mendengarkan. Don't forget kalau belum daftar buat Sana Women's 10K, right away go to www.womens10k.id. Signed up now. You don't want to miss it. We'll see you guys next time for our next podcast. Thank you. Thank you. Bye.